Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi semua yang saya hormati, Kapolres Kalimantan, Sri Polri, Jatim, Jari, CPPA, Salam Kalimantan, Bapak Menteri, Oke. dari Polres Kalimantan. Seluruh yang hadir, saya sebentar bersatu di sini, dan khususnya dengan media yang saya hormati dan saya tanyakan. Oke, Sir. Pada siang hari ini, saya selaku Kapolres Sumatera Barat akan merilis untuk yang pertama. Pastinya ini bukan hanya sekali, tapi nanti perkembangannya akan kami rilis lagi. Tapi setidaknya pada awal ini adalah rilis pertama pasca penangkapan yang diduga tersangka pelaku pembunuhan dan perkosaan. Tentunya kita panjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat yang dilimpahkan kepada kita semua, dan juga apresiasi yang setinggi-tingginya dari pimpinan Polri, yaitu Bapak Kapolri dan seluruh jajaran jabat utama di Mabes Polri atas prestasi yang sudah ditorehkan kepada tim gabungan atau oleh tim gabungan, yaitu dari Polres Padang Pariaman, BPA, dari Polda, dan juga dari Barreskrim Polri, serta pastinya dukungan dari masyarakat, rekan-rekan dari TNI, dan juga unsur-unsur lainnya yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung sejak terjadinya suatu peristiwa di hari Jumat tanggal 6 September 2024 yang setidak-tidaknya 10 sampai 11 hari kemudian tersangkanya yang juga tersangka bisa kita tangkap. Berikut barang bukti yang bisa kita lihat di hadapan kita. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Tentunya apresiasi ini diberikan kepada seluruh yang terlibat maupun yang tidak terlibat secara langsung, bahwa tidak mudah di dalam suatu peristiwa yang diduga pidana yang relatif limit akan saksi-saksi dan juga barang bukti pada awal terjadinya tindak pidana itu, sehingga waktu yang kurang lebih 10 hari ini adalah waktu-waktu yang begitu sulit, begitu berat bagi para penyelidik dan penyidik tim gabungan untuk mengumpulkan barang bukti, memeriksa saksi-saksi, termasuk setelah 2 hari kemudian, yaitu tanggal 8 September 2024 itu korban ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di salah satu tempat yang juga dalam keadaan yang mengenaskan. Apa yang dilakukan penyidik? Pastinya ada langkah-langkah secara real di lapangan dengan berbagai upaya. Setiap hari pagi, siang, malam, tim gabungan ini melakukan analisa evaluasi dari pekerjaan setiap hari untuk ditindaklanjuti berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, ditemukannya barang bukti maupun informasi-informasi yang didapatkan dari saksi-saksi maupun masyarakat yang pernah dan melihat diduga posisi tersangka berada. Tetapi perlu kami informasikan di sini bahwa profil tersangka ini adalah
seorang residivis yang tahun 2013 pernah berurusan dengan pihak polisian terkait dengan percabulan, dan tahun 2017 terkait dengan peristiwa pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Dan ini pun suatu bagian yang penting bagi penyidik mendeteksi bagaimana sebenarnya yang diduga tersangka ini bukan pelaku yang sembarangan. Sehingga itulah yang tidak dari 10 hari pencarian cukup sulit. Dan dengan kesalahan Allah dan juga ketelitian termasuk kesabaran bagi para penyidik dan tim gabungan akhirnya menemukan tersangka, itu pun juga atas bantuan juga dari masyarakat. Jadi karena sekali lagi kami atas nama pimpinan Polri selaku Kapolda Sumatera Barat menyampaikan apresiasi atas hal ini. Bagaimana sebenarnya kronologisnya? Sebenarnya dari pemerintahan setelah 10 hari berlangsung itu tidak pernah lepas dari media, baik cetak maupun elektronik. Sehingga kalau suatu peristiwa yang terjadi, kiranya masyarakat pun sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi terkait dengan pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi-saksi, sampai hari ini pun kami sedang sudah dan akan terus melakukan pemeriksaan secara intensif dan juga hasil perkembangannya, kemajuannya akan kami informasikan kepada masyarakat melalui media ini. Bahwa secara singkat bisa kami informasikan dari hasil pemeriksaan sementara pada tersangka dan juga dikaitkan dengan beberapa saksi termasuk temuan barang bukti bahwa pada tanggal 6 September 2024 hari Jumat itu korban itu sedang menjajakan jualannya yang berupa gorengan-gorengan itu ke kampung-kampung, ke rumah-rumah dengan berjalan kaki, dengan pakaian yang sederhana, santun, dengan baju hitam, dengan kerudung hitamnya seperti biasanya, karena korban adalah mempunyai satu kakak dan 2 adik yang setidak-tidaknya korban ini menjadi pelaku memperlakukan dengan cara seperti itu. Walaupun sudah lulus SMA, tapi masih berupaya untuk bagaimana memenuhi kebutuhan kedua SD. Dan dengan itu dilihatlah korban ini oleh 4 orang yang sedang duduk-duduk di salah satu tempat. Sehingga korban ini dipanggil, kemudian berempat ini salah satu adalah pelaku ini memberi makanan yang diajarkan oleh korban. Setelah itu kurang lebih pukul 18.30 sejak 17.50 korban ini dipanggil sampai pukul 18.30. Kemudian ada niat jahat dari dua pelaku ini mengikuti, bahkan diduga menyangkut. Kalau menyangkut itu berarti menghadap di salah satu tempat tertentu, dan akhirnya niat untuk memperkosa itu dan juga tidak pidana yang dilakukan terjadi. Berarti sudah ada niat untuk memperkosa karena sudah dipersiapkan seperti tali rafia, warna merah, nanti untuk antisipasi bagaimana dia mengikatkan seterusnya. Ini adalah kronologis yang kita dapatkan dari hasil pemeriksaan sebentar. Nanti akan dikaitkan dengan kesaksian lainnya pasti. Tapi disitulah saat korban itu disekap,
mulut ditutup, diduga kehabisan nafas, akhirnya antara apakah di situ sudah terjadi peristiwa kemudian korban pingsan atau kemudian korban meninggal, itu perlu dipastikan lagi oleh ahli forensik. Kemudian korban dibawa di jarak kurang lebih 2 km saat setelah PDH di atas bukit. Disitulah kira-kira terjadi peristiwa perkosaan, dan setelahnya dibawa lagi jarak 300 meter untuk kemudian dimakamkan dengan kedalaman kurang lebih 1 meter dengan kondisi yang pastinya ya cukup memprihatinkan. Tetapi seperti itulah kondisinya. Nah, di saat kurang lebih 11 hari, yaitu pada hari Kamis 19 September 2024 pukul 15.03, ada informasi dari masyarakat terkait tabungan bergerak. Sebelum sampai di situ, apa yang dilakukan oleh TNI ini kami bisa kami lihat betapa sulitnya dan bagaimana langkah-langkah yang ditempuh dengan telitinya, dengan cermatnya, dengan masuk keluar hutan sampai 2 km ke dalam hutan, informasinya pelaku ada di dalam hutan dan seterusnya. Tetapi akhir terakhir hari Kamis 19 September 2024 pukul 15.03 itu tersangka berada di atap di salah satu rumah kosong. Atas bantuan dari masyarakat dan juga gabungan, itu ada Babinsa juga ikut berperan aktif secara bersama-sama mencari dan akhirnya menemukan tersangka ada di atap dan kemudian dibuka berupaya diturunkan. Itu pun juga sesuatu yang tidak mudah, karena ya pastinya ada perlawanan dan seterusnya, bukan hanya sekedar seseorang tersangka ditangkap kemudian turun dan akhirnya diperiksa dan dikembalikan. Rekan sekalian yang saya hormati, bahwa peristiwa ini diduga kuat melanggar pasal 338 KUHP, pembunuhan. Akan tetapi nanti pastinya dalam pengembangannya kita tidak akan terlalu bergabah menetapkan pasal ini, karena bisa jadi nanti ada 351 ayat 3, karena pihaknya yang dulu 351 kalau ayat 3 nanti mengakibatkan pihaknya orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, dugaan kuat pasal 285 KUHP, perkosaan, karena ada tanda-tanda yang menguatkan di situ terjadi perkosaan. Mengapa kami hadirkan juga Pak Jaksa di sini, Pak Jaksa penuntut umum nanti sekaligus juga di sini. Mengapa kami hadirkan juga forensik juga kami nanti akan bisa dalam selanjutnya nanti akan menjelaskan bagaimana secara detailnya. Termasuk kami juga akan hadir kembali nanti akan menjelaskan secara detail hasil pemeriksaan terhadap tersangka, termasuk 20 saksi yang sudah kami periksa. Karena belum tentu hanya satu ini, bisa jadi nanti berkembang lagi tersangka yang lain, tapi itu terlalu prematur untuk kami sampaikan di sini. Tetapi boleh jadi ada tersangka lain nanti akan menyusul, nanti akan kita rilis lagi. Kemudian rekan sekalian, setelah kami teliti kemana saja tersangka ini selama 10 hari, ya kalau yang menanyakan seperti itu, ya mereka keluar masuk hutan, keluar lagi, karena juga seseorang itu pasti ya perlu makan, perlu logistik juga. Tetapi ya tidak bisa jauh karena kita para penyidik dan tim gabungan ini sudah istilahnya jatuh pengejaran penutupan itu ya berupaya semaksimal mungkin agar tersangka ini tidak jauh-jauh. Menggunakan K9 ini anti pelacak dan seterusnya, itu bagian dari protap yang kita lakukan. Peralatan semua sudah kita optimalkan,
Bahkan pihak dari Mabes Polri pun dari Baris Krim Polri juga secara teknis, kekuatan dan kemampuan termasuk optimalisasi, kami hari-hari memberikan arahan kepada tim gabungan ini, kepada Pak Kapolres, kepada Dirkrimum. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar dan baik sampai hasil yang saat ini rekan-rekan sekalian, media dan Bapak Ibu sekalian bisa melihat apa saja barang bukti yang bisa kita temukan di sini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, rekan media yang saya hormati, bahwa tentunya sekali lagi kami menyampaikan press release ini adalah rilis awal. Mengapa tidak sesegera kemarin atau tadi malam? Karena pastinya kita tidak akan berbicara sendiri di sini. Karena juga dalam kesempatan ini hadir para tokoh, ada dari wanita dari, dan pastinya masyarakatnya pun berperan aktif juga kemarin saat penangkapan pelaku, dan juga kawan-kawan dari Barreskrim yang nanti bisa menyampaikan sesuatu hal yang barangkali menjadi atensi pimpinan secara langsung. Tetapi hadir yang saya sampaikan ini memang suatu apresiasi yang tentunya jangan sampai terulang lagi setelah ini di masa-masa yang akan datang. Nah, memang ini suatu prestasi, tetapi sebenarnya juga buruk bagi keluarga korban juga. Walaupun pastinya di balik itu kami juga tetap memperhatikan bagaimana kondisi dan situasi korban saat ini, keluarga terutama, yang juga sebenarnya korban ini masih mengandung kebutuhan kakak dan adik-adik yang termasuk keluarganya. Di saat pelarian pertama, dalam keadaan hujan deras, pelaku itu masuk ke rumah. Ada informasi dari masyarakat, kami melakukan penyergapan, tetapi bisa lolos. Tertinggal di situ sendal dan juga tas yang ada di salah satu rumah di dalam hutan. Itu juga ada dari barang bukti yang cukup banyak kami temukan di TKP pertama saat penyergapan. 2 hari kemudian ada informasi lagi, kita upayakan penyergapan lagi, tapi lolos lagi. Yang bersangkutan sudah berpindah tempat lagi dan juga masuk ke hutan. Tim melibatkan tidak kurang dari 70 orang tim gabungan dari Polres, dari Polda, dan dari Barreskrim teknis. Itu juga dengan tim lain juga untuk menelusuri hutan. Ternyata sudah berbalik lagi informasinya ke perkampungan lagi. Itu dari ke-7. Di hari ke-9 kami dapat informasi lagi ada seseorang yang melihat di salah satu tempat tertentu, tapi saat kita datangi juga lolos lagi, berpindah lagi. Nah, akhirnya beberapa hari kemudian kita mendalam di hari yang ke-11 ini ada di atap rumah kosong di dekat perkampungan di wilayah Kalitanam. Jadi wilayahnya antara Kalitanam dan Pasar Gelembang. TKP area Kalitanam, pembunuhannya di Pasar Gelembang, penemukannya lagi Kalitanam. Tidak jauh-jauh, tapi pencariannya relatif jauh karena pelariannya putar-putar masuk ke luar hutan relatif jauh. Mungkin informasi awal yang bisa saya sampaikan dalam proses kejadian sampai penangkapannya seperti itu. Dan nanti akan kita sampaikan di barang bukti yang ada di depan ini, apa saja yang dipergunakan untuk menjerat, apa saja yang di dalam tas tersangka dan seterusnya, dan beberapa pakaian yang diperkirakan milik korban dan juga milik tersangka. Sampai di sini dulu, ada yang ditanyakan. Silakan satu persatu. Ya, silakan Pak. Saya
dinaikkan. Dan saya Andri Pak dari media Sifari.id. Berangkat apa yang disampaikan oleh Pak Kapolda tadi, 10 hari pelariannya tentu saja dia membutuhkan logistik. Nah, yang mau saya tanyakan, selama 10 hari itu, karena mengingat wilayah jelajah pelariannya tidak begitu besar ya, areanya di situ saja, dan tentu saja dia membutuhkan asupan pangan. Apakah berdasarkan keterangan sementara dari para saksi atau tersangka atau barang bukti yang kita temukan, ada yang membantu nih untuk soal logistik, karena wilayah jalannya keluar masuk hutan ke rumah karena dalam status buron sangat sulit rasanya kalau dia akan survei sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Itu saja sih Pak. Terima kasih. Langsung saya jawab satu-satu ya. Masih pertanyaannya. Jadi kami informasikan bahwa tersangka ini adalah juga karyawan listrik dan pasti punya gaji, punya uang, punya gaji. Yang dibawa terakhir saat dia melakukan itu masih punya uang, gaji terakhir dia masih membawa 200.000 rupiah. Dia putra daerah, dia tahu medan persis, pasti punya kawan juga. Ini yang saya katakan. Kalau namanya logistik itu kan kita tidak serta-merta kemudian adanya pengakuan saya dibantu oleh si asli karena yang dicari makanan dia bawa uang, belum tentu tahu juga penjual itu bahwa dia pelaku kejahatan. Tapi minimal ya selama pelariannya dia berupaya logistik itu dipenuhi dengan berbagai cara, meminimalisir pengeluaran, tetapi juga mempunyai uang. Karena ada kata uang itu juga berakhir 200.000 gaji terakhir itu, bisa saja dia menemui kawan atau menemui keluarga yang lain di mana tempatnya bukan yang bersangkutan adalah domisili di wilayah itu. Ini masih kami kembangkan. Tetapi setidaknya kalau berkaitan dengan logistik, memang jalur logistik sudah kami terus saat yang bersangkutan masuk ke hutan. Tetapi kelebihannya menguasai medan itu satu di antara sulitnya kami melacak. Maksudnya dia tahu perubahan itu perubahan semut yang dia harus lari kemana dan dia mencari makan arahnya kemana. Tetapi dengan banyaknya personil yang kita libatkan dan melakukan satu perjalanan penumpang, akhirnya gerakan tersangka tidak bisa menguasai. Akhirnya hanya bisa tersembunyi di atap itu, harapannya penyidik atau benar tidak akan menemukan di situ. Tapi kembali lagi pada kontribusi masyarakat akan memberikan informasi karena apa yang dilihat. Kalau melihat sosok kemudian naik turun, dan mungkin juga ada di atap selamanya, bukan tikus yang misalnya dia manusia yang perlu makan, pasti bisa jadi malam turun, cari makan, dan lagi naik lagi. Tapi kan masyarakat juga tahu bahwa pelarian itu sedang cari. Akhirnya dari informasi seperti itu, dari habis kemudian bisa kita tangkap pelakunya. Ini kaitannya dengan logistik. Jadi kembali lagi, dia bukan sembarangan. Tersangka juga dia bekerja, dia juga punya gaji atau punya upah. Saat pelarian menurut pengakuannya masih membawa gaji terakhir, upah terakhir 200.000 rupiah. Itu yang sampai kemarin kita untuk memberi kebutuhan logistik. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum, saya Melani dari Antara TV, Pak. Ini izin saya mau bertanya, apakah sudah ada pengakuan dari tersangka motif apa dia membunuh dan memperkosa itu? Karena sebelumnya dia pernah dapat kabar bahwa ini ada masalah asmara, artinya cintanya ditolak oleh korban. Apakah ada pengakuan seperti itu? Terima kasih. Terima kasih. Akan kami kembangkan juga di dalam pendalaman ini apa yang menjadi motif. Memang tidak mudah mencari informasi yang akurat motifnya apa. Tapi dari pengakuan sementara tersangka
memang niat untuk memperkosa itu muncul saat itu. Jadi di saat sore hujan deras itu, berempat tersangka bersama dengan kawannya ini saat memanggil korban ini, dia tujuan awalnya memang hanya ingin membeli gorengan yang makanan yang dibawa oleh korban. Tetapi saat berempat ini berpisah, kemudian hanya satu orang yang tersangka ini menyangkut di jarak kurang lebih 200 meter. Setelah 200 meter di korban ini berjalan pulang pukul 18.50 itu baru disangkut, kemudian dihadang lah di salah satu TKP, di salah satu tempat itu. Tujuannya untuk memperkosa. Jadi awalnya hanya ingin memperkosa, tetapi dengan menyekap itulah mungkin kita masih mendalami dari perizinan itu apakah di situ hanya pingsan atau kemudian meninggal. Karena tersangka pun tidak tahu, yang pasti melihat saat 6 menit disekap ditutup karena pernapasannya itu kemudian tidak sadarkan diri, kemudian baru diseret ke atas 300 meter baru diperkosa di situ, diikat tangannya, kakinya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada informasi awal, itu pastinya juga akan kami dalam apakah ada cinta titulah dan sebagainya itu kemudian bagian dari informasi yang kami teliti nanti akan ada korelasinya dengan itu. Kesimpulannya dari keterangan ini kami masih menjawab dengan realitas jawaban dari tersangka bahwa yang bersangkutan hanya ingin memperkosa, akan tidak ada yang ingin membunuh, tapi akibat dari itu kemudian tersangka melakukan perkosaan dan akhirnya menyeret korban dan luka-luka yang ada di tubuh korban itu juga hanya memang dari seretan itu, karena jaraknya cukup jauh dan dia melakukan sendirian, itulah yang berakibat kematian. Sementara informasi seperti itu. Pari itu matanya. Baik, saya Fahri dari Baca Tempo. Saya mau bertanya soal itu sampai kan sudah ditetapkan pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka di tanggal 15 September. Nah, itu barang bukti apa saja ketika itu sehingga pelaku sudah ditetapkan menjadi seorang tersangka. Lalu sampai sekarang sudah berapa orang saksi yang diperiksa oleh penyidik untuk mendalami kasus ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Penyidik sampai saat ini sudah memeriksa 20 orang. Saksi itu kan yang melihat, mendengar, menyaksikan atau mengalami sendiri suatu peristiwa yang tidak pidana. Mengapa dari awal sebelum pelaku tertangkap ini itu sudah dinyatakan sebagai tersangka? Seseorang dinyatakan sebagai tersangka kalau dia sudah memenuhi bukti permulaan yang cukup. Adanya laporan polisi dan ditambah 2 dari 5 alat bukti. Ada keterangan saksi, ada keterangan surat, ada keterangan ahli, ada juga bukti petunjuk dan pengakuan. Yang kelima itu sesuai dengan UHA pasal 183. Sehingga saat itu dari pemeriksaan saksi-saksi termasuk barang bukti yang ditemukan yang tidak kita sebut satu ini dan juga ada korban itu diduga kuat bahwa Mr. X yang akhirnya sekarang menjadi tersangka itu dari awal sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Memang kalau di dalam situasi yang normal yang sebelum adanya bukti permulaan yang cukup itu untuk menetapkan seorang yang belum dinyatakan atau belum ditetapkan sebagai tersangka itu harus melalui gelar perkara, karena satu di antara pra peradilan itu andai kata kita salah dalam menetapkan tersangka itu juga sudah terkena pra peradilan. Tetapi kami meyakini, penyidik juga meyakini dengan 3 alat bukti termasuk beberapa barang bukti dan juga keterangan saksi ini juga sudah menguatkan bahwa
yang bersangkutan adalah tersangka. Begitu. Jadi mungkin lebih forensik. Forensiknya apakah pada saat pelaku membunuh korban itu dikuburnya masih dalam keadaan hidup atau sudah meninggal? Itu satu. Kemudian itu mungkin lebih kepada ini tim gabungan semuanya gak bersalah gitu. Ada kan buat nanti itu ya mereka. Terima kasih. Terima kasih. Pemeriksaan masih tetap berjalan, akan tetapi sampai saat ini kami masih belum menyimpulkan, hanya menyatakan bahwa dugaan kuat bahwa korban ini sudah meninggal. Diduga juga kuat sudah bisa nafas di saat 6 menit itu saluran pernapasan ditutup. Karena dari hasil forensik itu tidak ada bekas kotor, luka, atau mungkin bekas-bekas yang kira-kira ada udara ataupun kotoran yang masuk di paru-parunya. Tidak ada. Kalau masih hidup itu di saat dikuburkan masih hidup itu ada nafas yang mungkin di kerongkongannya sampai di paru-parunya itu kotor, tapi ini bersih. Tetapi kita belum menyimpulkan karena yang berbicara nanti memang ahli forensik. Tapi kita hanya meluruskan apakah korban itu saat dikuburkan itu masih hidup atau dalam keadaan meninggal. Itu tersangka sendiri tidak tahu apakah saat disekap kemudian dibawa ke atas 300 meter itu dalam keadaan meninggal atau masih hidup. Dugaan kuatnya dia sudah meninggal, tetapi ini nanti ahli forensik yang akan menyatakan hasil dari otopsi. Dan hari ini ahli forensik juga sedang ada tugas penting, yaitu mengambil DNA dari orang tua, sehingga nanti press release selanjutnya akan kita hadirkan dari ahli forensik. Riwat makan, untuk riwat tim kemarin. Ya Pak, tadi tim. Ya, terima kasih. Pak, nama saya Mahdi dari Nusantara TV. Yang ingin saya tanyakan, apakah pelaku ini menguburkan korban telah memberitahu kepada pihak lain atau seseorang atau siapapun bahwa dia telah melakukan pembunuhan atau dia akan mengubur pada saat dia meminjam cangkul mungkin atau membutuhkan peralatan lain, apakah dia telah memberitahu kepada pihak lain dia telah melakukan suatu tindak pidana? Terima kasih. Sebenarnya tidak ada informasi itu yang masih dari hasil penyidikan. Dia murni menyembunyikan diri, tidak akan menginformasikan kepada siapapun terkait dengan apa yang dilakukan. Boleh jadi kalau pelaku yang militan mungkin menyerahkan diri, tapi kita tahu bahwa tersangka ini adalah militan. Militan maksudnya apa yang dilakukan itu batas semaksimal mungkin, tidak akan ada orang yang boleh tahu apa yang dia lakukan. Sehingga di saat menjelang dia menguburkan korban, meminjam cangkul, ya pastinya alasannya bukan untuk menguburkan, atau kemudian dia salah berbuat sesuatu, menyampaikan kepada seseorang, apakah itu kawannya atau sahabatnya. Maksudnya sampai detik ini penyidik belum mendapatkan info itu, tetapi kami meyakini bahwa hasil pemeriksaan terhadap tersangka itu belum tuntas, masih press release awal ini, sehingga kami sampaikan dari awal tadi bahwa nanti ada press release selanjutnya setelah secara tuntas tersangka kami periksa, kami kaitkan dengan keterangan dari saksi-saksi, kemudian bukti-bukti pendukung lainnya termasuk dari forensik. Assalamualaikum dan tadi sebenarnya pertanyaannya belum terjawab soal reward untuk tim yang bekerja keras pada hari, kemudian juga untuk warga kan kalau dari warga yang memberitahu ke tim sehingga tertangkap pelaku. Kemudian juga apakah saya berpikir tes urinnya ada nggak? Ya, karena membawa alat-alat yang kemarin di tes itu ternyata ada tes urin sehingga pasalnya berlapis. Apakah dilakukan tes urin? Kemudian kalau dia menyeret 300 meter sendirian,
apakah ada kemungkinan pelaku lain dan karena waktu pemeriksaan di awal saya melihat dia menyebut nama orang, apakah masih benar-benar keterangannya bolak-balik atau memang masih ada pelaku lain yang bekerja sama mengangkat mayat tersebut. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Saat tas itu ditemukan di penangkapan yang kedua kemudian lolos, ada tas yang kemudian sendal yang tertinggal di situ, itu ada bom untuk orang yang biasa mengonsumsi narkoba. Penyidik tidak meninggalkan waktu yang sangat dibilang golden time itu, sehingga langsung ngecek urin terhadap tersangka, dan kemudian memang hasilnya negatif. Tetapi dengan indikasi dia membawa alat untuk, yaitu berupa bom untuk konsumsi narkoba, itu berarti ada indikasi dia memang pelaku, minimal konsumen atau ya pemakai narkoba. Sebagaimana saat dia ditangkap di 2017, memang dia pelaku narkoba, penyalahgunaan narkoba. Kemudian siapa saja yang terlibat di situ? Ya kan? Yang terlibat kalau dari 70 tim yang sudah kita gerakkan itu awalnya kan bertahap, tidak langsung 70. Tadinya dengan kekuatan Polres itu optimal di BK Polda itu baru 30-an orang. Tetapi masuk hari ketiga dengan adanya indikasi melarikan diri di hutan dan sekitarnya, akhirnya kebersamaan kami itu dengan warga termasuk dari Babinkan Tikmas dan Babinsa dan juga kekuatan dari Polda kita tambah. Bahkan 2 hari sebelumnya dari Mabes Polri diturunkan 10 personil untuk backup dari sisi scientific investigation, maksudnya dengan teknis peralatan yang relatif canggih. Jadi kebersamaan itu termasuk anjing pelacak, termasuk warga yang memang mengetahui di sekitar itu ada jalan-jalan tikus, ada rumah-rumah dan ruko kosong, itu semuanya kita tuju. Ya, itu terkait dengan pelibatan 70 personil yang tadi saya sampaikan. Tetapi di saat masyarakat ini menginformasikan, kami masih melindungi saksi yang melihat. Ini kan dari Residental Polres mendapat informasi itu, dari Residental Polres yang menerima informasi itu, kemudian menyampaikan kepada tim, dan juga masyarakat akhirnya tahu, hanya bersama-sama melakukan penggerbekan di rumah kosong itu. Ternyata memang benar ada tersangka. Nah, kalau informasi yang disampaikan terkait dengan apakah dia memberitahu tentang seseorang, nama seseorang, itulah yang sedang kami dalami. Kami baru penangkapan kemarin dan hari ini press release sehingga belum semuanya tuntas. Nanti insya Allah nanti kita lanjutkan lagi. Mungkin besok atau lusa di saat ada perkembangan baru terkait informasi di luar yang kami sampaikan hari ini, kami akan expose kembali kepada rekan-rekan sekalian. Ya, memang maaf sekali lagi tidak mudah untuk mengklirkan sesuatu informasi terhadap suatu peristiwa yang terjadi akhirnya sampai pada titik ini. Buktinya sudah 11 hari, itu akhirnya kalau menurut kami itu waktu yang juga relatif cepat untuk pengungkapan peristiwa pidana pembunuhan. Karena diinformasikan juga bahwa pengalaman kami di kepolisian ini belum tentu peristiwa yang mudah itu kemudian mudah untuk diungkap, tapi belum tentu juga peristiwa pidana yang berat itu sulit untuk diungkap. Ya, tergantung dari barang bukti, saksi, alat bukti, petunjuk lainnya, termasuk ahli, termasuk tersangka, dugaan tersangka, dan juga korban. Nah, sehingga kita tidak bisa menyatakan bahwa kasus ini apakah kasus berat atau ringan, tetapi dari sisi perlakuannya sehingga mengakibatkan hilangnya orang lain karena juga pembunuhan dan juga diawali perkosaan, atau mungkin dibunuh dulu kemudian diperkosa, atau kemudian diperkosa atau dibunuh. Kalau dari pengakuan pertama tadi saat disekap kemudian 6 menit itu menutup jalan pernapasannya, kemudian tidak sadarkan diri, kemudian dibawa 300
meter yang tadi ada dugaan apakah sendirian atau ada orang lain, karena 300 meter kan cukup jauh untuk membawa tersangka ini. Tapi kalau dia dari luka-lukanya memang goresan di tubuhnya itu memang akibat dari seretan itu. Jadi sampai saat ini tersangka masih dalam pengakuannya sendirian melakukan itu. Silakan biru. Kita batasi sampai 12.15 nanti 12.20 kan ada dan Jumat nanti kita putus dulu atau kita tuntaskan dulu, nanti lain kali kita berserius lagi. Terima kasih Pak, Dirwana dari Kumparan Pak. Yang saya mau tanyakan, mempertegas Pak, berarti si korban dilakukan kekerasan seksual dalam keadaan tidak sadarkan diri. Terus yang kedua, mau diprediksi Pak, ini kan kasus ini jadi sorotan, kan viral. Apakah memungkinkan pihak kepolisian menambah usulan hukumannya seperti upaya kebiri atau gimana itu? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Benar yang disampaikan tadi bahwa kasus ini menjadi perhatian publik, menjadi atensi pimpinan dan menjadi kasus besar secara nasional. Karena ada pembunuhannya, ada perkosaan, itu hukuman yang berat semua. Kalau kita lihat antara diperkosa dulu atau dibunuh dulu, atau dalam keadaan sudah meninggal diperkosa, inilah yang menjadi pendalaman kami, termasuk nanti ahli forensik juga akan memberikan petunjuk sebagai saksi ahlinya. Hanya kalau dalam keterangan pertama dan juga pengakuan dari tersangka dengan bukti-bukti juga hasil dari otopsi itu diduga kuat saat tidak sadarkan diri itulah kemudian dibawa 300 meter kemudian diperkosa. Jadi antara perkosaan bukan saat penyekapan diperkosa, tapi disikap itu kemudian ditutup jalan pernapasannya itu kemudian 6 menit kurang lebihnya dari keterangan tersangka kemudian dibawa 300 meter ke arah bukit, disitulah terjadi perkosaan. Berarti kan saat penyekapan sampai ke 300 meter kan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tetapi tidak sadarkan diri kan ada dua kemungkinan, apakah itu hanya pingsan atau sudah meninggal dulu. Dari hasil saluran pernapasannya itu kotoran ataupun udara lain yang diluar di saat dia kemungkinan masih bernapas kemudian ditutup karena ada kotoran juga di jalan pernapasan dan di paru-paru ini dilihat dalam keadaan bersih. Sehingga diduga bahwa dalam keadaan tidak sadarkan diri atau sudah meninggal itulah korban diperkosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ketua, nama saya Tarian, saya dari Dewan Universitas Medan. Sedikit Pak, menyangkut telah tertangkap dengan tersangka yang telah mengakui perbuatannya. Dan apa yang diharapkan dari korban adalah menuntut bahwa adalah pidana. Ini menurut Pak, pasal berapa yang dikenakan dan tentang hukuman untuk tersangka ini. Mohon terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tadi benar-benar itu berarti sekaligus saya menjawab yang pertanyaan sebelumnya untuk masalah hukuman. Jadi kalau suatu perbuatan pidana mengakibatkan orang meninggal dunia itu bisa jadi 338 KUHP. Tapi kalau direncanakan bisa 340 KUHP. Kalau dianiaya dulu baru mati berarti 351 ayat 3 KUHP. Kalau 359 itu karena lalainya sehingga hilangnya nyawa orang lain. Maksudnya yang berakibat mati itu sebenarnya banyak pidananya. Tapi kalau ini ada juntur-juntur di pasal misalnya aniaya 351 ayat 3 dianiaya dulu baru mati, itu ada pasal tersendiri, acam hukumannya tersendiri. Kemudian yang 338 aneka memang murni itu membunuh
kan. Tetapi ada juga dia tidak pada awalnya tidak punya niat untuk membunuh, dia yang memperkosa, mau memperkosa untuk meninggal, berarti ya sebagai korelasi atau kausalitasnya ya memperkosa dan membunuh orang lain. Kecuali dia bawa pisau kemudian ditusukkan tempat di paru-parunya, ya dia sudah punya niat ingin membunuh. Kalau dari awal sudah membawa pisau berarti dia bukan rencana, memang rencananya membunuh. Tapi kalau ini karena tidak membawa apa-apa kecuali dia lari-lari saja untuk ikat, itu disebabkan bukan untuk membunuh, tapi memang untuk memperkosa, dan bukan memperkosanya maka diikat turunkan itu tidak gitu. Jadi kalau kaitannya dengan pasal, pastinya pasal yang paling berat. Kalau ini kan ada pasal itu diterapkan secara kumulatif, secara keseluruhan, ada alternatif pilihan yang berat. Ada juga cerita kursus realis, asal menurut yang lain-lain. Tapi sebagai kausalitasnya itu ada dua yang sangat kuat di situ, yaitu perkosaan dan pembunuhan, atau pembunuhan dan perkosaan. Dan berarti perkosaan dampaknya hukuman berat, pembunuhannya juga hukuman berat. Karena itu terpisah. Tetapi kalau misalnya yang berkaitan mati itu misalnya aniaya dulu dari masa dan kemudian dia meninggal dunia korban, makanya kalau hukumannya misalnya 12 tahun plus sekian tahun itu nanti kalau memang dari vonis itu memang keyakinan hakim nanti akan memutus hukuman mati atau hukuman yang seberat-beratnya. Tapi dari tuntutan awal penyidik kemudian penuntut umum sampai ke hakim kita akan mengizinkan kita menghadirkan keadaan penuntut umum sampai nanti ya kalau nanti polisi menuntut hukuman yang seberat-beratnya itu nanti akan kok dengan apa yang dituntutkan oleh jaksa ke hakim. Kalau memang harus hukuman kalau memang kelakuannya begitu sangat, kalau kita melihat nanti kita sebagai keluarga korban, kalau korban sudah meninggal juga, tapi keluarga korban apalagi menjadi atensi publik secara nasional dan juga menjadi atensi dari semua pihak, karena pastinya atensi dari undang-undang itu sendiri. Dan kita tetap objektif dari undang-undang, bukan karena unsur atensi publik atau kegiatan kita tidak terlalu seperti itu. Tapi kita melihat apa kata-katanya dikatakan bahwa pasal tertentu sudah dihilangkan, unsur-unsur sudah terpenuhi, ancaman hukumannya sudah jelas, ya bisa jadi hukuman seberat-beratnya itu 15, 20 sampai 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan rekan saya dari Pak Sumbar. Yang saya tanyakan dari sini tidak banyak. Yang pertama adalah kenapa dia menguburkan? Kan bisa saja dibuang ataupun digantung. Yang kedua, jam hari apa dia bunuh dan pengakuan dari pelaku ini? Harinya atau ada pukul? Apakah malam? Apakah siang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Niat dia menguburkan, niat dia tidak akan menguburkan. Harapannya kalau namanya menguburkan itu tidak ada tanda-tanda, tidak ada keras-keras, dengan mudah dia akan menggali, dimasukkan itu korban kemudian ditutup kembali selesai. Harapannya kan begitu. Anggapan itu. Tetapi kita tahu bahwa tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan bekas. Apapun yang ditemukan oleh warga kemudian itu kan setelah sekian hari, minimal 2 hari, itu kan kalau namanya gali sendiri itu kan juga tidak akan sempurna kalau tidak terlalu dalam. Nah kalau tidak terlalu dalam makanya itu mayat pasti kan bau bangkai. Nah kalau bau bangkai pasti kan dicari bangkai itu di mana. Tapi itu dicari ketemu ternyata orang yang diduga hilang setelah 2 hari itu almarhum Kurniasari itu ternyata ya jasadnya ada di situ. Jadi kalau sangat sulit kalau kita mengatakan kok nggak dibuang di jurang saja, kok nggak dibakar saja. Tetapi dalam kasus yang lain yang pernah terjadi membunuh kemudian mayatnya dibakar, kemudian dibuang ke jurang, kemudian ada juga yang seperti ini mungkin dimasukkan ke sungai air, mungkin terjadi seperti ini dikuburkan.
ini pastinya tujuannya tidak jauh dari menghilangkan jejak dari korban itu biar tidak terdeteksi, tidak bisa dicari kemudian dikuburkan. Kalau waktunya itu kan tidak ada yang sama. Kita melihat saja kronologisnya mulai 6 September 2024 hari Jumat, ya kan? Itu sekitar pukul 17.50 korban dipanggil, kemudian setelah membeli makanan kemudian selesai, kemudian jalan kaki 200 meter sampai pukul 18.30. Kemudian di situ terjadilah penghadangan dan penyekapan. Itu tidak jauh, hanya 6 menit, kemudian tidak sadar itu dibawa, kita hitung 300 meter sampai akhirnya diperkosa dan dimakamkannya ya malam itu. Nanti akan kita dalami pasnya, ini kan masih dalam penelitian satu persatu. Kita ulangi lagi pemeriksaan, kita dalami lagi. Jadi malam itu juga dimakamkan. Dan kemudian 2 hari kemudian baru ditemukan. Jelas. Pak, nanti Pak. Perkenalkan Pak, saya Albert dari IDN Pagi. Yang mau saya tanyakan adalah kemarin itu kan ditemukan sperma di tubuh korban. Nah, untuk hasil pemeriksaan sperma ini sendiri, apakah sudah keluar atau belum Pak? Kalau sudah keluar, apakah hasilnya itu spermanya itu 1 gen atau beberapa gen Pak? Mungkin itu aja, terima kasih. Nanti untuk cerita DNA yang saat ini sedang dicek oleh dokter forensik mengkorelasikan antara korban dan orang tuanya akan saya press release-kan di berikutnya. Hasil dari penelitian sperma siapa dan bagaimana rumusannya itu juga akan kami press release-kan kemudian. Setelah ini nanti ada waktu tersendiri yang kita kami juga kali ini nanti berkembang saya kira nanti hasilnya. Kemudian pendalaman seperti yang tadi, apakah benar dia menginformasikan kepada seseorang bahwa dia telah melakukan tindak pidana itu, nanti dari pendalaman pemeriksaan tersangka akan kami informasikan kemudian. Kemudian tadi diinformasikan bagaimana logistik itu, apakah ada 200.000 itu cukup untuk 10 hari, dan apakah ada orang-orang tertentu yang membantu juga mensupport logistik. Hanya akan mendalami lagi, hasilnya akan kami ekspos lagi di presentation berikutnya. Kemudian Ibu yang sudah menanyakan tentang bagaimana, apakah dia sendirian atau dengan orang lain, karena 300 meter itu bukan jarak yang dekat untuk menyeret seorang wanita yang juga kalau sudah meninggal atau pingsan itu bobotnya kan lebih berat biasanya ini, kecuali masih hidup di gendong itu kan juga, ya kan? Itu juga akan kami rilis kemudian nanti setelah kami dalami. Dan terima kasih pertanyaan dari media yang cukup kritis dan juga cukup banyak. Ada 12 poin yang nanti akan kami rilis perkembangannya setelah ini. Karena 12 saksi ini pun masih akan kami kembangkan lagi. Siapa tahu ada tersangka lain selain dari tersangka yang sudah kita amankan hari ini. Mohon doa saja, semoga tim kami juga pastinya tetap bergerak cepat di gabungan ini. Secara teknis kami akan tetap mengikuti sebagai atasan penyidik bagaimana mengkoordinir tim ini secara profesional, termasuk nanti ke depan pastinya administrasi penyidikannya juga tetap rapi dan di kemudian hari tidak menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan, termasuk apapun yang diperlukan di dalam proses pemberkasan itu juga akan kita optimalkan. Begitu. Tapi sebelum saya tutup dari saya mohon kalau berkenan mungkin ada yang Pak Kapolres, Nah, Kasa, dari Abu Nabi, dari Mabes, ataupun dari Ibu satu. Kalau sedianya memang pada pimpinan juga menghendaki dari yang non-Polri akan memberikan statement, tapi tadi saat di ruangan mungkin kami juga mewakili dari beberapa kawan-kawan. Ya pastinya apresiasi lah. Kita semua pasti apresiasi, masyarakat apresiasi, dari keluarga pun apresiasi,
dan pastinya kami juga akan memperhatikan bagaimana keluarga ke depan. Ya, siapa tahu seperti adik dari korban ini kok pengen jadi polisi, pengen jadi polwan. Ya kalau memang memenuhi syarat, apa salahnya juga kita memberikan penghargaan juga, karena namanya tulang punggung keluarga, tulang punggung kakak dan adik termasuk orang tuanya, itu kan juga dari masyarakat termasuk kami dan kita semua kan perlu memperhatikan nasib ke depan adik-adik masuk keluarga. Bukan suatu yang berlebihan kalau dibilang Polri mengatensi, memberikan support dan memberikan dukungan sepenuhnya, khususnya perhatian kepada keluarga korban. Seperti saya sampaikan, dan saya tadi sudah janji ingin menunjukkan beberapa barang bukti. Jangan maju Bang, geser bang. Mana yang balik? Geser bang. Geser bang. Zoom aja. Jangan maju. Jangan maju. Ayo. Sehingga ini kawasan yang bertentangan oleh boleh diangkat gitu. Kanan. Ini panjang ya. Iya. Posisi dapur. ini apa? Ini dia pinter pelaku ini. Ini plastik. Ini punya plastik ini dikasih batu-batu. Aneh, Pak. Nah, setelah saya tanyakan untuk apa itu, ya mungkin juga mempermudah untuk bagaimana dia menangkapkan. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ya. Lucu gitu ya. Makanya ini plastik tapi ujung-ujungnya kalau dikasih batu-batu, coba penyidik lah. Tujuannya untuk apa ini? Saya juga lihat kirain plastik hanya diproduksi, tapi kok ini kan nggak dibikin penyidik, bukan asli dari sana. Makanya Dari KPJJ. coba tanyakan ke sana. Nanti hasilnya nanti kita lihat berikutnya ya. Rahasia ini mengapa harus dikasih batu-batu kecil-kecil ini? Itu gorengan. Nah ini satu yang diantaranya ini yang di TKP saat di gubuk itu. Saat penangkapan kedua itu kan membawa tas yang tasnya tertinggal karena sangat digrep dalam tanda karena tertinggal ini ada di tasnya itu tapi satu 5 menit lagi. Nah ini saat penyajian untuk merkosa dia hanya beralih tujuannya adalah untuk meningkatkan kaki korban dan juga di satu rumah sakit. Dan sayangnya di saat dia mereka mulut kali itu korban pingsan bukan karena dipukul atau tidak hanya karena dalam tubuh. Itulah yang menyatakan kita masih mendalami nanti lagi tidak akan menanyakan apakah korban itu meninggal menjadi berdosa atau dosa kecelakaan meninggal dunia. Tapi tidak ada tidak sadarkan diri itu bisa tidak ada sebenarnya mungkin tidak dari berdosa. Inilah jadi kalau suatu saat yang melakukan kesalahan, ya karena kita tahu bahwa kesalahan ya melakukan pengadilan ya negara sehingga dapat upah maupun dapat gaji sehingga sudah kemudian hal yang bagus, hal yang bagus
kantong yang untuk mengesat sama-sama. Korban ini langsung dan dengan di salah satu TKP juga. Korban ini kita sedang dibuat pikiran. Ini milik korban. Ini suaranya, ini suaranya. Ini kata gorengannya kan ada. Ini sausnya. Ini saus. Ada uangnya 370.000. Ini hasil temuan hari itu. Karena hari itu kan sore pulang. Kalau mau pulang ini hasil seharian korban di itu hanya dapat 170.000 di uang yang ada di korban. Di sausnya, saus gorengan. Gorengannya sudah habis. Ini pemiliknya gorengan. Ini tempat gorengan. Berarti kita simpulkan di sini berapa sebenarnya sehari itu omsetnya. Gorengannya tetapnya seperti itu. Karena perjuangan untuk keluarganya sangat apresiasi kami pastikan Polri dan juga dari langsung terkait untuk perlindungan keluarga adik-adiknya yang masih sekolah maupun cita-cita seperti apa sesuai yang dijelaskan dari korban menginginkan adik-adiknya sekolah dan juga ada yang baik, press release hari ini kami usulkan dan sekali kami ucapkan terima kasih. Nanti ada press release berikutnya bisa perkembangan dalam dari tersangka dan lain-lain. Tadi ditanyakan oleh PNP untuk proses ini juga dia tahu perkembangannya seperti apa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Venkolog Channel melaporkan.